Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program menuju Pilkada 2024 bersama saya Eka Saputra. Senang mani-mani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Alhamdulillah hari ini saya mempunyai narasumber yang sangat luar biasa nih. Lama tidak ketemu, hilang di dunia politik, tiba-tiba jreng gitu kan. Beliau ini pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Riau pada masanya, kemudian pernah juga menjadi calon wakil gubernur nih, 3 kali ini. Jangan 3 kali, berkali-kali. Berkali-kali, berkali-kali nih. Bersama Dr. Haide, bersama Lukman Edi, Pak Saleh Yasir. Dan kemudian waktu 10 tahun yang lalu nih, saya sama beliau ini jalanlah ke suatu Kabupaten Kampar bersama mantan Bupati Bantul waktu itu. Kita lagi kampanye sesuatu hal presiden waktu itu. Ya itu kita siapa dia? Kita akan sambut beliau. Beliau adalah Suryadi Husani. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam. Salam sehat Ketua. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau cukup lama sekali. Sekarang beliau sebagai tokoh senior nih. Salah satu partai PDI Perjuangan yang KTA-nya lifetime achievement nih, seumur hidup. Luar biasa. Ketua mau tanya nih, kemana menghilang dari peredaran? Setelah istilahnya ketua tidak lagi apa namanya, ya kalau menurut saya nih ketua jarang diekspos lah. Kalau dulu kan rame, kalau tidak ada ketua itu tidak rame lah. Gitu loh, lihat dinamika politik saat ini, kemana aja ketua selama ini? Ada yang merasa kehilangan enggak? Oh, saya kehilangan sekali. Saya bersyukur kalau masih ada yang merasa kehilangan ya, ketika saya tidak banyak muncul ya. Nah, yang repot itu kalau kita nggak muncul-muncul, nggak ada yang merasa kehilangan gitu. Berarti nggak penting gitu. Makanya saya menemui beliau nih kan. Ya sebenarnya saya tidak merasa tidak menghilang. Ya saya biasa-biasa saja. Artinya menjalani aktivitas sesuai dengan kondisi dan situasi. Nah situasi sekarang memang saya ya lebih baik tidak usah banyak-banyak muncul gitu. Apa alasannya? Karena ya soal bicara PDI Perjuangan, ya. Tentu sudah ada struktur partai, ada Pak Zukri sebagai Ketua DPD, dan ada pengurus-pengurus DPC sampai tingkat bawah, dan mereka juga sudah kita yakini mereka mampu membuat suatu kebijakan-kebijakan, apakah soal pemenangan pemilu, pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, presiden ya mereka ini kader-kader yang baik dan cukup mampu lah untuk menakodai Riau. Nah jadi ya saya nggak usah sering-sering kali muncul gitu ya. Nah kebetulan saya sekarang mungkin banyak aktivitas di Jakarta karena Ibu Ketua Umum, Pak Sekjen dan DPP meminta saya beraktivitas di Jakarta. Ya, kebetulan ya kita menggeluti dunia bisnis lah ya, swasta gitu. Jadi tidak ada urusan dengan dinamika politik saat ini, apalagi terutama pilkada. Tidak perlu saya buat laporan LHKPN dan lain-lain, karena saya bukan pejabat. Dan itu tentu beda-beda ya kenikmatannya ya. Mungkin sekarang saya merasa ya nyaman dengan posisi ini. Kalau di partai ini ya jabatan saya itu sudah jabatan tanpa periode ya. Sejauh saya masih mau pegang jabatan itu dan partai masih memberikan jabatan itu. Seperti yang dikatakan adalah sebagai senior partai. Tokoh senior partai ya. Dan itu sudah diakui partai sampai ke tingkat nasional, sampai DPP ya. Nah itu saya kira saya syukuri posisi itu ya. Karena tidak banyak yang mampu bertahan sampai 30 tahunan lebih, hampir 40 tahun dalam posisi istiqomah istilahnya.
Jadi sudah identik gitu. Kalau orang bicara Pak Suryadi Kusaini ya PDI Perjuangan. Pasti. Tidak akan dia membayangkan yang lain. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi intinya saya tidak menghilang. Hanya rutinitasnya tuh mungkin berbeda. Berbeda ya. Daripada sebelum-sebelumnya. Karena guys, saya berapa kali mau WA beliau ini, yang di Solo lah, yang di Jakarta lah, yang di Surabaya lah, memang kesibukannya luar biasa sekali. Nah, pada tahun 2024 ini pilkada, khususnya pada pileg kemarin, kita apresiasi bahwa PDI Perjuangan mencapai kursi terbanyak lah di DPRD provinsi. Dan di Bengkalis begitu juga, super luar biasa ya di situ. Dan Pelalawan ada 11 kursi untuk DPRD provinsi Riau dan berpeluang untuk menjadi sebagai ketua. Pandangan ketua sendiri melihat PDIP yang berkembang pada saat ini. Ya, saya apresiasi ya kepada junior-junior saya di Riau. Saya apresiasi di tengah gempuran-gempuran situasi politik pilpres ya, yang tentu saja akan berdampak kepada pileg, karena waktunya bersamaan. Tetapi Riau mampu untuk menembus yang selama ini mungkin tidak bisa kita tembus sejarah nih, keperkasaan saudara kita Golkar ya. Nah itu mulai dari zaman Orde Baru sampai tahun 99 sampai saat ini reformasi ya. Nah saat ini PDI Perjuangan unggul 1 kursi. 99 sebenarnya kalau persentase tertinggi itu di tahun 99. Oh, 99 ya. Persentase perolehan itu mencapai 28%. 28%. Ya. Perolehan suara itu 14 kursi dari 55. Kalau pencapaian kursi tertinggi PDI Perjuangan itu di tahun 99. Malah 99 ya. Karena kita dapat 14 kursi dari 55. Dari 50. 14 kursi dari 55. Lebih ya, berarti hampir 30%. Tapi Golkar waktu itu masih sangat perkasa. Walaupun di reformasi itu Golkar Riau masih perkasa, mereka 15 kursi. Jadi selisih 1 kursi. Nah, sekarang PDI Perjuangan mencapai 11 kursi dari 60 kursi. 60 kursi. Ya, jadi persentasenya sebenarnya 19. Belum mencapai seperti 99, tetapi mampu mengungguli Golkar 1 kursi. Nah, ini saya berikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Ketua DPD, Ketua DPC, dan seluruh kader sampai ke tingkat ranting dan anak ranting. Nah, sekarang kita berbicara dinamika politik yang ada di Provinsi Riau pada khususnya. Menurut Ketua, saya nggak tahu nih, kalau dulu kan, siapa calon gubernur pasti ketua ikut tuh, hadir selalu gitu. Nah sekarang kenapa PDIP sendiri, mungkin saya belum melihat ya sosok untuk mencalonkan sebagai gubernur. Ini kan saya melihat aja, itu kan kenyataannya seperti itu gitu. Saya memang 3 periode jadi ketua PDI Perjuangan dari tahun 2000 sampai 2015. Nah, selama 3 periode itu saya selalu angkat bendera PDI dengan kader sendiri. Ya, saya maju sebagai calon wakil gubernur. Periode pertama waktu itu dengan Pak Saleh Jasid, periode kedua dengan Pak Khaidir, periode ketiga dengan Pak Lukman Edi. Saya waktu itu urusannya itu bukan soal kalah menang tetapi ini marwah dan harga diri partai. Karena partai sebesar PDI Perjuangan, saya pikir kita juga harus ada kader yang mampu disejajarkan dengan kader-kader partai lain untuk memimpin Riau. Makanya saya dengan segala dinamika yang terjadi, benturan-benturan yang sangat keras ya saya coba bertahan untuk menghadapi itu semua, dan saya harus tampil. Ya memang kita salut guys, beliau ini selama kepemimpinan menjadi DPD
PDI Perjuangan Provinsi Riau memang luar biasa. Saya mengikuti terus nih kemana beliau ini, kita memberitakan tentang majunya terus nih ketua. Waktu itu juga sangat muda sekali gitu kan. Bersama Lukman Edi waktu itu yang saya ingat betul. Jadi posko masih di Jalan Sudirman itu. Nah, untuk kota sendiri juga hampir sama. Kaderisasi nggak tahu ya apakah memang ada untuk calon-calon. Saya kira calon-calon itu ada ya. Seperti Kota Pekanbaru sekarang ini kan ada Karisma Trisanda. Ya. Kalau untuk provinsi ada Ibu Mimi Lutmila. Oh, Ibu Mimi Lutmila memang dari kader PDI. Kader PDI. Oh gitu. Tapi dia pas waktu maju DPD gitu ya. Maju DPD ya. Iya, iya. Tapi sudah lama jadi kader PDI ya. Nah, saya kira mereka ini memposisikan untuk wakil ya. Sementara untuk wakil. Nah, yang Miminya atau kalau Karisman mungkin wali kotanya? Karisman pun bisa wali kota, bisa wakil ya. Tapi kalau Ibu Mimi, saya pikir targetnya wakil. Ya. Nah ini yang ada saat ini. Namun tentu saja siapa calon gubernurnya kan itu. Nah ini tentu saja kalau saya mungkin memandang partai ini memang harus tampil, harus berperan ya. Jangan menjadi semacam apa namanya ikut-ikutan saja gitu ya. Jadi harus menjadi leader, harus berada di depan. Karena kita adalah pemenang untuk di Provinsi Riau ini, kita adalah partai pemenang. Betul. Terlepas kader itu nanti kader murni atau kader adopsi, ya kan? Tetapi jelas gitu ya. Kalau adopsi, adopsi. Kalau kader murni, tapi jangan tanpa label. Artinya hanya ikut-ikutan mendukung. Nah ini jangan sampai seperti itu. Kita harus tampil punya kader sendiri atau kader adopsi, ya kan? Dan jelas komitmennya. Nah masalah untuk tampil ini, apakah memang kalau misalnya DPP memutuskan si A harus maju, si B harus maju, apakah harus bisa dituruti perintah tersebut dari DPP? Kita punya sistem yang baku ya, apalagi tingkat gubernur. Kalau tingkat gubernur ini keputusan nanti ada di ketua umum. Oh semua ada di ketua umum. Ya. Kalau provinsi ini sampai ke tingkat ketua umum. Bisik-bisiknya? Kalau kabupaten kota ya mungkin bisa sampai ke sekjen, sampai ketua DPP ya. Putusan DPP secara umum lah. Tapi kalau untuk gubernur memang harus Bu Mega yang menetapkan langsung gitu. Nah itu. Tapi yang terpenting itu adalah bagi saya selaku orang yang dianggap dituakan di politik Riau lah ya. Senior. Ya. Baik lintas partai pun saya ya termasuk yang masih ada lah. Karena teman-teman lintas partai letting saya juga sudah banyak yang tidak ada ya. Nah di Riau ini saya masih bertahan, alhamdulillah dikasih umur panjang, dikasih kesehatan, saya bersyukur. Namun sebagai masukan untuk menjadi acuan, menjadi sumbang pikir, sumbang saran ya, bagaimana pemimpin Riau ini ke depan ya. Saya pikir Riau ini punya dua sumber daya yang harus dioptimalisasikan. Yang pertama anggaran, ya karena membangun itu tidak lepas dari anggaran, ya kan? APBD. Nah, APBD kita ini cukup besar. Potensi APBD kita juga cukup banyak. Namun apakah sudah dioptimalisasi atau belum? Seperti umpamanya sumber pendapatan APBD dari dana bagi hasil sumber daya alam, baik migas maupun non migas. Apakah hitung-hitungannya sudah pas? Apakah kita cuma menerima hitungan yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat atau dari Pertamina? Ya sekarang kan Pertamina Hulu Rokan. Nah, apakah kita punya tenaga-tenaga yang mampu untuk
melobi, menembus hingga hitungannya itu pas. Riau tidak dirugikan. Ya. Nah, kita butuh sosok pemimpin yang berani, yang punya akses ke pemerintah pusat, hingga sumber pendapatan kita dari dana bagi hasil ini memang benar-benar adil, tidak lipat-gulipat gitu ya, memang adil gitu. Jadi maksimal yang kita raih gitu ya. Nah, termasuk pendapatan asli daerah kita, PAD kita harus dioptimalkan hingga secara postur APBD itu, hingga APBD itu akan meningkat tajam. Ya, karena kita ketahui bahwa besar. APBD ini kan hampir 13 triliun lebih. Kemudian ada tadi dari dana DBHT yang kita tidak tahu tuh angkanya berapa. Kemudian ada lagi dana participating PI atau participating interest. Itu kemarin sudah turun hampir 4 triliun. Nah, ini yang saya maksud. Ini harus dikelola secara proporsional. Dan kita memang benar-benar menghitungnya dengan benar dan mampu melakukan lobby ke pemerintah pusat hingga postur APBD kita ini menjadi besar. Lalu kita juga yang kedua punya SDM yang cukup. Kita punya sumber daya manusia yang bagus. Hanya ini bagaimana seorang pemimpin, seorang gubernur itu mampu untuk mengoptimalisasi sumber daya manusia Provinsi Riau ini benar-benar dapat diberdayakan. Jangan dibuat tidak berdaya, tapi diberdayakan. Jangan dibuat tidak berdaya gitu. Banyak pemimpin kadang-kadang membuat sumber daya manusia tidak berdaya. Nah, kira-kira kita harus diberdayakan, hingga pembangunan itu akan berjalan baik. Lalu yang ketiga, Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau itu harus mampu bersinergi. Pastinya. Lalu mampu juga mengkoordinir sinergitas dengan kabupaten kota. Karena kabupaten kota juga punya APBD, punya pemimpin. Nah, ini harus disinergikan. Jadi fokus pembangunan itu di mana gitu. Kalau menurut saya fokus pembangunan itu yang pertama adalah infrastruktur. Kan? Infrastruktur sekarang pemerintah pusat kan sudah gencar membangun jalan tol, jalan nasional ya. Nah, pemerintah provinsi, apakah jalan-jalan provinsi sudah cukup memadai? Sejauh ini saya lihat belum, agak kurang. Agak kurang. Ada ratusan kilometer. Banyak yang masih belum, tidak layak lah. Tidak layak jalan-jalan provinsi. Lalu keterisoliran jalan provinsi yang dibangun baru juga tidak banyak. Nah, ini barangkali harus dipacu. Fokus pembangunan di sana hingga akses mulai dari jalan nasional sampai ke desa-desa dengan sinergitas dengan kabupaten kota, benar-benar sampai ke desa-desa itu aksesnya lancar, baik untuk memperlancar mobilisasi barang dan orang. Nah, secara otomatis ekonomi akan tumbuh dengan pesat. Nah, pasti gitu. Nah, ini prioritas pertama di dalam pembangunan Riau 5 tahun ke depan. Infrastruktur. Yang kedua, masalah membangun SDM itu pendidikan. Nah, pendidikan ini menjadi prioritas. Nah, dalam postur APBD memang sudah 20% ya. 20% dari postur APBD itu wajib untuk pendidikan. Kalau perlu kita tambah, kalau memang diperlukan ya. Nah, sekarang kita masih mengeluhkan ya, umpamanya tingkat, kita berbicara Riau atau provinsi, kabupaten, kota. Nah, kalau provinsi, sekolah menengah atas, SMA, SMK yang menjadi tanggung jawab langsung dari pemerintah provinsi ya. Nah, ini setidaknya
sekolah-sekolah negeri itu dan sekolah swasta yang di bawah pemerintah Provinsi Riau itu benar-benar punya standar mutu yang hampir sama. Kalaupun tidak sama ya beda-beda sedikit lah, jangan jomplang ya. Grade B lah. Ya, pokoknya SMA 1, wow, merasa hebat. SMA 8 merasa hebat. Lalu SMA yang di pinggiran jauh ketinggalan ya. Nah ini harus dikejar. Yang sudah bagus oke. Ya, yang lain-lain ini harus disetarakan. Minimal ya beda-beda sedikit lah. Jadi akhirnya orang ketika tahun ajaran baru banyak orang tua murid ya itu stres. Iya pasti. Urusan zona lah, urusan jalur inilah, jalur itulah. Mereka pada stres. Saya kira ini ke depan Riau harus bebaskan stres orang tua ketika ajaran baru ya, memasukkan anak sekolah ya. Jadi swasta pun harus dipacu, kalau perlu swasta disubsidi, ya kan? Saya maksudnya dia swasta disubsidi gitu. Iya, supaya karena kita bisa hitung kan, jumlah sekolah negeri, jumlah sekolah swasta itu berapa totalnya. Lalu kebutuhan murid lulusan itu SMP ke SMA itu berapa banyak. Nah, memadai enggak? Cukup enggak? Ya kan? Nah, kalau cukup tentu mereka nggak perlu pusing orang tua. Tapi kalau nggak cukup, disinilah terjadi perebutan yang membuat stres. Ya kan? Apalagi sistem rekrutmennya itu nggak fair ya. Nah ini masalah. Nah, Gubernur Riau ke depan harus bebaskan ini. Ya kan? Mutu pendidikan SMA dan SMK yang menjadi tanggung jawab provinsi langsung harus benar-benar disejajarkan. Minimal kalaupun ada perbedaan jangan jomplang ya. Nah, hingga pendidikan itu akan baik. Yang kedepannya tentu akan membawa dampak yang positif terhadap pembangunan untuk Provinsi Riau. Berarti itu ya salah satu syarat calon gubernur yang harus dipenuhi oleh sosok yang tepat itu siapa? Nah, siapakah kira-kira secara pribadi sosok yang tepat ini? Ya, saya memandang ya, ini pendapat pribadi. Pendapat pribadi, betul. Tapi saya tetap akan patuh kepada putusan partai pada akhirnya. Tapi setakat ini saya melihat sosok SF Arianto, ya, saya rasa cukup memenuhi kriteria yang saya uraikan tadi. Apa karena dia PJ Gubernur sebentar dia membangun? Nah, sekarang baru berapa bulan ya? Jadi PJ Gubernur. Di Pekanbaru aja sudah kita lihat ya. Iya, betul. Banyak jalan-jalan yang sudah mulai berubah, mulus. Dari itu kan kebetulan dananya ada. Dana itu harus ada. Kalau tidak ada dicari. Karena nggak bisa kita menyerah, oh dana tidak ada. Iya, tidak. Itu bukan pemimpin. Nah, mungkin karena dia bantu pas PJ, dia pas beneran dapat dana. Tinggal jalankan. Tidak. Nah, membangun itu tidak ada yang kebetulan. Membangun itu harus dengan sebuah perencanaan. Pastinya. Yang matang, baik dari sisi pendanaan maupun pelaksanaannya. Ya. Nah, seperti jalan di depan SMA 1 ya. Nah, itu lebar. Itu sebenarnya kan nggak banyak menelan dana, tetapi kan manfaatnya sangat luar biasa. Digeser sedikit pagarnya ke arah ke dalam areal parkir masjid, agak dilebarkan lalu sedikit. Yang di tengah itu tidak manfaat, ya jalan itu satu arah di sana semua. Terus manfaat yang di tengah ini apa? Ini kan hal kecil, tapi pemimpin kalau tidak memperhatikan itu kan tidak akan terjadi. Dari mulai hal-hal yang kecil. Akhirnya dihilangkan sama dia. Dihilangkan. Saya lewat sana kemarin pulang dari Jakarta, kaget juga saya. Wah, luar biasa Pak SF ini. Masuk lagi saya ke Jalan Penegoro juga. Penegoro. Wah, ini yang dimulai lam juga sudah semakin wajah lam sudah semakin nampak. Lalu Gor Tribuana juga jadi baik ya. Ini kan sentuhan-sentuhan kecil sebenarnya. Dan ini
di dalam kemampuan APBD Provinsi Riau, tetapi kenapa tidak dilakukan selama ini ya? Nah, inilah yang menurut saya hal-hal kecil yang sebenarnya menjadi cerminan sosok seorang pemimpin itu gitu ya. Lalu kriteria kedua soal pendidikan tadi, beliau sudah memberikan stimulan kepada kepala-kepala sekolah yang berprestasi, diberangkatkan umroh, ya kan. Nah, itu sebenarnya kan stimulan untuk memacu bagaimana kualitas sekolah itu menjadi baik, ya kan. Ya kan, baik itu bukan hanya dari sisi bangunan fisik dari sekolah itu saja, tetapi bagaimana pimpinan sekolah itu, bagaimana guru-guru, tenaga pengajarnya, tenaga pendidiknya fokus untuk memberikan punya tanggung jawab untuk bagaimana murid-murid saya ini cerdas, murid-murid saya ini pintar, bukan hanya menghabiskan jam mata pelajaran saja kan. Asal habis jam mata pelajaran saya, selesailah tugas saya. Tetapi targetnya anak didik saya menjadi pintar atau tidak, itu tidak urusan saya. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Jadi memang harus betul-betul target itu harus ada. Nah, sosok SF Arianto semoga mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, itu harapan saya. Kalau kita percaya kalau sudah masuk senior nih, karena dekat sekali dengan Bu Mega ini memang luar biasa gitu loh. Jadi kalau dibisi-bisi sama senior, tolonglah Bu Mega, selesai barang nih. Bukan begitu gitu lah. Tapi tetap juga SF kan saat ini kan belum mendaftar, dia apalagi dia sebagai ASN, ya kan. Nah, surat Mendagri kemarin memberitahukan bahwa pada tanggal 16 Mei itu ketika pejabat daerah yang saat ini yang menjabat sebagai PJ, ketika mencalonkan sebagai kepala daerah, dia harus mundur dalam waktu 40 hari sejak surat edaran diterbitkan. Kalau tidak, diberhentikan langsung oleh Kemendagri. Itu yang saya baca gitu. Ya 40 hari saya kira besok dia harus mundur. Nah, ya. Sampai saat ini kan belum. kita tunggu aja 1-2 hari ini kan. Kalau 1-2 hari ini mundur ya berarti dia maju kan gitu. Kalau 1-2 hari dia tidak mundur ya mungkin tidak maju kan. Tapi saya kan hanya memandang secara umum ya. Tapi secara emosional kedekatan dengan SF Arianto bagaimana? Saya merasa dekat sih semua sama calon-calon. Sama calon-calon ini, karena semua juga teman-teman saya, saya kenal sudah sejak lama ya. Semua calon-calon yang muncul saya nggak sebut satu-satu lah ya. Tapi kayak Pak Wahid, saya juga dekat. Pak Wahid betul. Saya juga sering juga komunikasi sama Pak Wahid ya. Kalau misalnya Samsuar dengan Pak Samsuar dengan Zukri, Pak Zukri saya kira memang dia wagub lah, lebih fokus di Pelalawan kayaknya ya. Tapi itu saya nggak tahu persis. Akhirnya nanti ya. Tapi setakat ini sepertinya yang saya dengar, yang saya pantau masih fokus di Pelalawan. Nah, untuk di provinsi saya tidak memberikan penilaian Pak Samsuar dan yang lainnya lah ya. Nanti ini kan berbicara ini kan berbicara karena kalau Pak Samsuar ini kan sudah berjalan 5 tahun ya. Betul. Jadi tidak perlu saya nilai, mungkin rakyat sudah menilainya gitu ya. Tidak perlu saya memberikan penilaian. Rakyat saya kira sudah memberikan penilaian. Nah, sekarang begini. SF Arianto, kita kan belum tahu nih gerbong yang akan dibawanya tadi itu kan. Seinten apa SF Arianto dengan khususnya ketua nih, atau dengan apakah sudah ada pergerakan ketemu dengan DPPK atau gimana yang seputahu ketua? Oh, saya belum tahu tuh. Tiba-tiba mendukung, tiba-tiba nggak tahu. Mungkin ada yang jadi bukan. Kalau komunikasi itu ya saya kira pasti ada lah ya. Tetapi kan itu tidak formal. Karena kalau formal kan nggak boleh. Beliau PJ Gubernur loh. Betul. Jadi kalau pertemuan-pertemuan non formal itu kan boleh-boleh saja. Boleh. Setelah masa dinas selesai gitu. Ada larangan, ada larangan apa undang-undang yang melarang seorang PJ Gubernur
silaturahmi secara pribadi tertutup ya, tidak terbuka kepada partai politik, yaitu saya kira sah-sah saja. Nah, kalau untuk provinsi sendiri, pastinya ketua kan sudah berbisik nih ke DPP nih. Minimal sekjen atau Bu Mega lah. Tanggapan beliau, mungkin nanti kan pasti ditanya gini, ngorek-ngorek terus. Iya. Bu Mega kan beliau, Mas Sur, piye Riau, kowe sebagai senior kono dulu piye, nah sosok-sosok nih di HP gitu. Belum sampai ke tadi disembunyikan kan. Saya hanya dengar aja. Beliau tidak mau buka-buka guys. Mau kita korek-korek terus. Saya hanya dengar aja. Dengar aja. Tapi secara spesifik seperti itu belum ya. Jadi memang mekanisme untuk pilkada ini memang sangat unik ya. Sampai saat ini memang belum ada, kecuali mungkin Gerindra sama Demokrat lah ya. Kita sudah punya calon nih, suka mau tak mau. Nah, yang saya ketahui sekarang ini, yang dikeluarkan oleh partai PDI Perjuangan itu adalah surat tugas. Kalau surat tugas itu artinya sudah ada kepercayaan. Namun nanti finalnya adalah rekomendasi. Rekomendasi itu tentu ketika sudah mendekati nanti, yang ditugaskan ini mampu nggak untuk memenangkan, itu kan sudah ada gambaran kasarnya sebelum dikeluarkan rekomendasi. Kalau yang ditugaskan ini ternyata tidak bisa membuat pemetaan kemungkinan kemenangan itu cukup besar, ya mungkin penugasannya bisa dicabut, rekomendasinya ke yang lain kan gitu. Terus hari ini surat tugas dari DPD Provinsi Riau untuk PDIP belum ada gitu ya. Kalau untuk gubernur kayaknya belum ada. Kota ya. Kalau untuk kabupaten kota sudah ada. Yang untuk Kota Pekanbaru kan. Untuk provinsi kayaknya sampai hari ini belum ada. Nggak tahu 1-2 hari lagi. Ya, wait and see ya. 1-2 hari lagi gitu. Kita tahu kalau 1-2 hari lagi muncul surat tugas kan. Iya. Bisa saja nanti setelah kita ngobrol-ngobrol ini sore nanti ternyata besok atau lusa kan. Iya. Kan? Saya harus cepat naikkan podcast ini kan. Karena bisa-bisa keluar nih barang nih kan. Karena memang kita belum tahu nanti pada tanggal 27 Agustus kita akan tahu nanti pendaftaran akan dibuka. Oh ya, itu pasti. Ya, sampai tanggal 29. Kemudian 27 September penetapan dari KPU dan 27 November kita mungkin pencoblosan. Ini memang dalam waktu 60 hari ini hal-hal yang mustahil ya sebenarnya. Tapi saya kira kita akan, ya masyarakat saya kira juga harus peduli ya. Artinya bukan masyarakat, kan kadang-kadang masyarakat udah pintar sekarang, pintar kayak mana gitu. Iya. Peduli yang penting, bukan pintar. Peduli. Kalau pintar itu masih masih sumir gitu ya. Pintar gimana? Masih ambigu. Pintar money politik, pintar kan gitu. Tapi kalau peduli, dia punya tanggung jawab. Ketika saya memilih pemimpin, tanggung jawab saya apa? Tanggung jawab saya untuk kebaikan Riau ke depan. Jadi soal ada money politik itu bukan soal ya. Itu sebenarnya tidak boleh. Enggak, bukan di situ fokusnya. Fokusnya adalah kepedulian, tanggung jawab. Jadi saya berharap kita semua ini peduli, peduli terhadap Riau ke depan. Tentu jangan sampai kita salah milih pemimpin. Kalau salah milih pemimpin ya kita 5 tahun ini ke depan ini nggak ada apa-apa. Jalan di tempat, bahkan mungkin mundur gitu. Seperti saya katakan mundur, saya ambil satu case, satu contoh ya. Sisa-sisa atau peninggalan venue PON. Zaman dulu. Bangunan-bangunan PON ya. Banyak kan? Ya kan? Nah itu kan saya katakan mundur karena banyak yang tidak terawat. Dan itu mengeluarkan APBD yang cukup besar. Nah hasilnya saat ini tidak terawat. Dulu saya waktu PON itu masih di DPRD, masih menjadi pimpinan DPRD ya.
Saya termasuk itu yang saya khawatirkan. Ya. Yang saya khawatirkan pasca setelah PON ini, bagaimana ini nasib venue nih? Venue peninggalan PON ini yang mengeluarkan anggaran cukup besar. Apakah kebanggaan yang selama 1 bulan itu saja ya? Nah, kalau itu yang targetnya tentu sangat merugikan APBD. Karena memang sudah terbukti kok lapangan tembak sampai saat ini yang di Rumba itu tidak terurus. Nah, makanya kita butuh gubernur ke depan ini yang sudah ada dirawat, yang belum ada dibuat. Gitu. Jangan nggak jelas gitu ya. Yang ada tidak dirawat, yang dibuat pun nggak jelas gitu kan. Nah, jadi, ini jangan sampai itu terjadi hal-hal seperti itu. Baik, mungkin terakhir. Jadi secara pribadi ya, saya nyatakan bahwasanya Ketua Suryadi Husaini ini mendukung atau pingin S.F. Haryanto sebagai bakal calon gubernur. Ya, itu pandangan dan harapan saya. Harapan saya PDI Perjuangan memberikan dukungan kepada S.F. Haryanto, terutama DPP. Namun akan tetapi sebagai seorang kader, saya akan patuh kepada putusan partai. Apapun jadi apa yang diputuskan partai pada finalnya nanti, semua kader partai harus mendukung. Nah, kalau di dalam proses saat ini sah-sah saja, siapa boleh berpendapat. Oh, saya dukung si A, saya dukung si B, saya lebih respect kepada si A, si B, si C. Oke saja. Dan lagi belum ada surat resmi dari ketua. Nanti kalau sudah ada keputusan, ada rekomendasi dari DPP, ya semua harus ikut tegak lurus. Baik, kira seperti itu. Itu tadi bincang-bincang saya dengan ketua senior tokoh. Tapi yang pasti saya betul-betul berharap Riau dapat pemimpin yang pas tepat, hingga Riau bisa akan lebih gemilang, cemerlang, terbilang. Luar biasa, guys. Baik, itu tadi bincang-bincang saya bersama ketua senior dari tokoh PDI Perjuangan Provinsi Riau, Bang Suryadi Husaini. Saya Kasaputra mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.